Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, saya Delia dari kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi pertemuan 1 mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Selanjutnya, perhatikan baik-baik segala penjelasan dan materi yang disampaikan. Akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Standar akuntansi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan daerah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Struktur laporan keuangan daerah. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan ini menunjukkan kinerja anggaran pemerintah daerah, yaitu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggarannya. Struktur LRA meliputi pendapatan negara dan hibah, pendapatan PNBP lainnya, pendapatan lain-lain, pendapatan badan layanan umum, total pendapatan, belanja negara, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, total belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, total pembiayaan, dan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Laporan ini menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih dari awal tahun sampai akhir tahun yang berasal dari surplus atau defisit anggaran, koreksi kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Struktur dari laporan ini terdiri dari saldo awal, saldo anggaran lebih, penggunaan saldo anggaran lebih untuk menutup defisit, penambahan saldo anggaran lebih dari surplus, koreksi dan penyesuaian, dan yang terakhir saldo akhir saldo anggaran lebih atau SAL. Ketiga, neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan daerah pada tanggal tertentu, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Struktur dari neraca terdiri dari aset, meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset dan aset lainnya, aset tidak berwujud, dan total aset. Kemudian kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan total kewajiban. Ekuitas terdiri dari ekuitas yang berasal dari sumber daya yang diinvestasikan, ekuitas yang berasal dari hasil operasi (SAL), dan total ekuitas menghasilkan total kewajiban dan ekuitas. Total kewajiban dan ekuitas harus sama dengan total aset. 4. Laporan operasional. Laporan ini menunjukkan kinerja operasional pemerintah daerah dalam menghasilkan barang atau jasa selama satu periode. Fokusnya pada beban dan pendapatan operasional, bukan pada anggaran. Struktur dari laporan operasional yaitu pendapatan operasional dari LRA, tetapi disajikan ulang. Beban operasional meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, dan lain-lain. Surplus atau defisit operasional. Pendapatan atau beban non-operasional, surplus atau defisit tahun berjalan. Kelima, laporan arus kas atau LAK.
Laporan ini mengklasifikasikan semua penerimaan dan pengeluaran kelas selama periode tertentu berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Struktur LAK meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, kenaikan atau penurunan bersikas, saldo kas awal, dan saldo kas akhir. 6. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. Laporan ini merangkum perubahan yang terjadi dalam ekuitas selama satu periode. Struktur dari LPE meliputi saldo awal ekuitas, surplus atau defisit tahun berjalan, koreksi dan penyesuaian, saldo akhir ekuitas. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. CLK berisi penjelasan naratif dan rincian angka yang disajikan dalam keenam laporan utama di atas. Isi CLK biasanya mencakup informasi umum dan profil daerah, ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, rincian dan penjelasan untuk setiap pos dalam LRA, neraca, LO, LAK, dan LPE. Informasi tentang kepemilikan aset tetap, utang, dan komitmen, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Akuntansi pemerintahan adalah sistem penyedia informasi keuangan entitas pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Laporan keuangan daerah yang terdiri dari LRA, neraca, LO, LAK, LPE, LPSAL, dan CALK berperan penting untuk menunjukkan kinerja anggaran, posisi keuangan, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas guna memenuhi akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.